Baik, Pak Herman, Selamat sejauh siang ini semuanya. evaluasi DPR terhadap pengelolaan dana pensiun BUMN serta ASN dan juga TNI Polri seperti apa? Ya, memang kalau melihat kasus demi kasus ya, mungkin orang akan melihat bahwa ada persoalan. Persoalan memang ada ya, dan kami telah membedah terkait dengan fraud yang terjadi atas tata kelola yang dilakukan di beberapa pengelola dana pensiun. Khususnya tentu kami mengelola BUMN yang memang mengelola dana pensiun. Nah, misalkan Asabri, Asabri tentu sudah mencuat ke permukaan, juga ada persoalan, gitu. Kemudian Taspen, ya, Taspen juga ada persoalan. Sebelumnya tentu ada Jiwasraya yang juga ini menjadi pengelola dana publik. Artinya memang banyak sekali persoalan-persoalan yang harus didalami di komisi kami. Nah, hasilnya apa? Hasilnya kami tentu telah melakukan pendalaman dan secara umum bahwa mereka masih ataupun pengelola dana pensiun ini masih bisa beroperasi dan bisa menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan perjanjian atas pengelolaan dana pensiun bagi ASN maupun TNI Polri. Dan Asabri misalkan yang memang kemarin ada persoalan, tetapi sekarang berangsur-angsur pulih, baik dan tata kelolanya semakin baik, tentu ini menjamin bahwa tidak ada persoalan dengan dana pensiun. Apalagi sekarang memperketat bahwa untuk seluruh pengelolaan dana pensiun itu diperketat dengan peraturan OJK tentang tata kelola dana pensiun, di mana kita ingin menerapkan betul terhadap pelaksanaannya melalui Good Pension Fund Governance. Oleh karena itu, saya kira kami sekarang lebih sering ya untuk mengangkat dana pensiun, pengelola dana pensiun ini sebagai bagian dari tugas-tugas konstitusional kami di DPR. Nah, apakah ada masalah ke depannya? Tentu kami sedang mengurai ya, termasuk bagaimana beberapa pengelola dana pensiun seperti Asabri sekarang sedang mengajukan juga penyertaan modal negara untuk memperkuat terhadap sistem permodalan. Memang banyak aspek, banyak hal yang menyebabkan ini pengelolaan menjadi fraud itu karena oknum, ya, karena oknumnya saja gitu. Sehingga kalau melihat dari tata kelola, manajemen dan bagaimana sistem yang dibangun untuk bisa menjamin bahwa dari mulai pungutan dana publik ataupun pembayaran premi sampai kepada nanti pembayaran klaim, ini betul-betul bisa terjamin dan tidak ada persoalan, terutama kepada para pemegang hak yang tentu ini berhak untuk menerimanya. Oleh karena itu, saya kira kami tekankan juga bahwa transparansi dan akuntabel ini juga harus menjadi asas dari pengelolaan tata kelola ini. Nah, apakah kedepannya seperti apa? Tentu kami terus sedang mencarikan format yang terbaik, apakah tetap dikelola di masing-masing badan ya atau di masing-masing BUMN pengelola dana pensiun, ataukah nanti dibuat semacam holding ya seperti halnya Jiwasraya yang kemudian direinkarnasi menjadi IFC Life gitu ya, dikelola dengan secara profesional dan kami akan coba menjadi perusahaan terbuka agar lebih bisa diawasi oleh publik. Saya kira banyak hal yang memang belum tuntas, tapi pada akhirnya nanti akan kami sampaikan kepada publik ini adalah sebagai bagian dari pembenahan dan menjamin terhadap masa depan pengelolaan dan tata kelola dana pensiun. Baik, terkait dengan skema pensiun yang akan diperbaharui ini ya, seperti apa ini akan mempengaruhi dapen-dapen yang berada di BUMN? Ada opsi-opsi yang ini tentu ditawarkan ya oleh masing-masing pengelola dana pensiun. Ditawarkan opsi-opsi yang pada akhirnya kita juga ingin memenuhi asas fairness ya. Artinya bahwa jika kemudian skema ini tetap dibayarkan melalui dana negara gitu ya, oleh keuangan negara, ya kemudian berapa besaran yang harus dihitung kembali kepada penerima hak gitu. Nah, ini juga lagi diperhitungkan dan tentu wacana ini juga untuk menarik
ataupun menjadi daya tarik gagasan, ide, dan pendapat publik terkait apa sebaiknya ya kalau memang kemudian dianggap bahwa ada beban yang terlalu besar untuk penjaminan dana pensiun ini. Kan semakin kesini ya semakin modern, semakin tata kelola manajemen dana pensiun semakin banyak pengelolanya, semakin banyak yang menawarkan kemudahan, semakin banyak yang menawarkan kerjasama dengan manajemen yang lebih meringankan. Tentu ini harus dipertimbangkan sebagai bagian sistem yang bisa dibangun ke depan. Namun kan perhitung-hitungannya ini harus betul-betul memenuhi asas fairness ya, asas fairness sehingga tidak merugikan kepada para nasabah, tidak merugikan kepada para pemegang polis, sehingga juga tidak ada persoalan nanti dalam perjalanannya. Nah, oleh karena itu dengan wacana terhadap ke depan bagaimana merombak kembali sistem dan mekanisme tata kelola di dana pensiun tentu belum final dan ini terus dibicarakan. Yang pasti bahwa bagi DPR kami ingin sesuatu yang terbaik bagi masyarakat, bagi bangsa dan bagi negara. Baik, terkait beberapa kasus yang berada di Dapen BUMN, apa yang menjadi catatan DPR, apalagi terkait dengan tata kelola yang berada di dalamnya? Kami lihat itu hanya oknum gitu ya, karena kalau melihat dari sistem bagaimana pengumpulan dana publik dan kemudian pengelolaan dana publik itu sehingga mampu untuk bisa memenuhi klaim-klaim yang ke depan ini akan terjadi atas premi yang telah dibayarkan. Tentu kami terus melihat dan memantau ya sesuai dengan tugas konstitusionalnya. Dan kami menyimpulkan bahwa apa yang terjadi fraud itu, ada apa yang terjadi dengan tata kelola yang kurang baik itu, ya hanya oknum saja gitu. Sehingga ke depan kami juga menyarankan kepada Menteri BUMN agar bisa menseleksi terhadap para pemegang amanah yang ke depan ini untuk betul-betul bisa menjalankan BUMN khususnya yang mengelola dana pensiun yang saat ini terindikasi banyak persoalan agar benar-benar bisa dipegang oleh orang yang profesional, orang yang amanah, orang yang bisa menjalankan korporasi ini dengan baik. Selain kemudian bisa menjamin dan menggaransi terhadap pembayaran klaim ke depan, juga mampu mengelola BUMN ini sebagai penopang terhadap keuangan negara. Jadi memang ya harus lebih profesional dan lebih amanah gitu ya. Karena tidak ya fraud akan terjadi lagi ke depan. Apalagi dengan dana pengelolaan yang tidak terkontrol. Ke depan juga pengawasan terhadap sistem tata kelolanya harus betul-betul lebih melekat lah gitu ya. Karena memang kita tidak pernah melihat bagaimana misalkan mereka mengalokasikan investasi di reksadana misalkan, atau misalkan mereka juga melarikan ke sektor properti. Nah ini kan selama ini diberikan otoritas penuh kepada dana pengelola. Nah ke depan apakah perlu nanti dibentuk semacam badan pengawasan khusus untuk agar investasi yang dilakukan ataupun pengelolaan